Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya panggilkan dulu pembicara kita pagi hari ini pada sesi pertama. Silakan Pak Iwan. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita bersama-sama di sini untuk sama-sama mengkaji mengenai manajemen masjid, akuntansi. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salam dan sholawat kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Saya sangat berbahagia di sini membuka sesi pertama. Kita bersama-sama berkumpul di sini dalam suasana yang sehat, banyak hal-hal yang bisa kita pelajari di sini. Insya Allah kita juga nanti akan berkumpul bersama-sama lagi di jannah milik Allah Subhanahu wa taala dalam suasana yang akan jauh lebih menggembirakan dan mensejahterakan. Nah, kita coba di sini sama-sama belajar mengkaji bagaimana melakukan pengelolaan keuangan masjid yang profesional, artinya tidak kita bekerja setengah-setengah atau sambil lalu saja. Keuangan masjid ini memang perlu kita lakukan dengan sangat baik, artinya itu adalah amanah umat bahwa kita harus melaksanakannya dengan baik. Nah, pagi ini kita kedatangan pembicara pertama yang insya Allah akan memberikan pencerahan kita bagaimana mengelola keuangan secara profesional. Sebagai pemanasan pertama, materi akan bersifat umum bahwa kita akan mengetahui dari narasumber kita bagaimana hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan. Kita sudah pilihkan, sudah kita cari pembicara yang memang benar-benar capable. Saya langsung saja saya perkenalkan pembicara kita pagi ini untuk memsingkat waktu. Pembicara pertama adalah Bapak Iwan Agung Prasetyo, PhD. Beliau lahir di Pati, 14 April 74, rumah di Tanah Baru, Depok. Pendidikan beliau pertama adalah di STAN, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, kemudian S2 di Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta, dan ketiga S3-nya di Flinders University. Jadi satu alma mater dengan saya. Beliau adalah pegawai negeri sipil di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan. Singkat saja, beliau pengalaman organisasi adalah sebagai sekretaris masyarakat Islam Indonesia di Australia, di South Australia. Beliau ini saya ketemu di Australia, di Adelaide, termasuk salah satu yang mencoba menginisiasi pembangunan masjid dan community center bagi umat Islam dari Indonesia, Pak. Jadi kita baru mau mencoba membangun adanya suatu pusat kegiatan, di situ juga ada masjidnya. Mudah-mudahan ini bisa tercapai, Pak, di masa yang akan datang. Ini terus berjalan. Dan beliau secara pekerjaan memang pas, Pak, untuk memberikan materi mengenai pengelolaan keuangan ini, karena beliau bekerja di pengawasan keuangan pembangunan. Kalau saya di Kementerian Kelautan ini mengawasi perikanan, Pak, mengawasi ikan. Kalau Bapak Iwan ini memang sudah ahli di bidang pengawasan. Jadi kita coba memberikan suatu materi yang memang benar-benar fokus kepada hal-hal yang ingin kita sampaikan, kita sasar secara menyeluruh, Pak. Jadi insya Allah, Pak, kita sama-sama bersama membangun tadi yang disampaikan Bapak, doa bahwa
masjid sebagai pusat peradaban. Jadi semua kegiatan umat Islam kita fokuskan di masjid, termasuk dukungan pengelolaan keuangannya, Pak. Nah, ini semua saya lihat kita punya semangat bersama untuk melakukan pengelolaan keuangan secara profesional. Dengan antusiasnya peserta ini, Ustadz Yusro ya udah dari berbagai macam tadi disebutkan, ini luar biasa. Kita sampai detik-detik terakhir pendaftaran masih ada lagi terus yang mendaftar. Itu suatu hal yang memberikan semangat bahwa ini kita tidak setengah-setengah mengelola masjid, itu sudah tergambar di sini. Baik, untuk mempersingkat waktu, kepada Pak Iwan Agung Prasetyo kami persilakan untuk memberikan paparannya. Saya beri waktu sekitar 40 menit untuk paparan, untuk nanti ada waktu diskusi dan tanya jawab setelah paparan. Terima kasih. Silakan Pak Agung. Mohon izin untuk sambil berdiri Bapak Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu sekalian, sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam suatu forum yang saya kira sangat luar biasa gitu ya. Kita semua dari pengurus masjid, entah dari berbagai macam daerah, berkumpul dalam satu forum semata-mata kita ingin mendapatkan ridho Allah, saya kira. Tidak sekedar ilmu, tapi lebih dari itu adalah untuk mendapatkan ridho Allah, karena bagi juga yang kita lakukan adalah bagian dari untuk memberdayakan umat dalam konteks melalui masjid kita. Terus terang, saya waktu diberikan aman oleh Pak Yusro untuk menyampaikan materi ini agak gampang Bapak sekalian, karena beliau menyampaikan tolong dong dikasih materi tentang pengelolaan manajemen pengelolaan keuangan secara profesional, apalagi dikaitkan dengan masjid gitu ya. Mungkin kalau di bidang lain Bapak Ibu sekalian, kalau dalam forum seperti ini mungkin pertama kali akan kita sampaikan adalah selamat datang Bapak Ibu sekalian dalam kongres pertama profesi akuntan, atau selamat datang dalam suatu kongres profesi misalnya dokter gigi atau dokter apapun. Nah sekarang ini kita bersama berkumpul dalam forum ini, saya ingin mengucapkan sebenarnya, walaupun mungkin hari ini masih sekedar visi atau mimpi saya, suatu saat nanti kita kumpul bersama seperti ini, saya bisa mengucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian kongres para profesi para manajer pengurus masjid. Ini garis besar atau tema besar ingin saya sampaikan selama ini, karena Bapak Ibu sekalian, begitu banyak profesi profesional di negara kita, bahkan di dunia, tapi mungkin sama sekali belum ada ya semacam ikatan, mungkin Bapak dari masjid, profesi tentang pengurus masjid atau profesi manajer masjid. Padahal menurut saya sendiri Bapak Ibu sekalian, profesi ini jauh-jauh lebih penting, jauh-jauh lebih bermanfaat, dan jauh-jauh lebih bermakna. Karena kenapa? Bapak Ibu sekalian, pengurus masjid adalah bagian dari pusat aktivitas umat, sudah disampaikan oleh Bapak Pak Wito tadi. Kemudian juga di situ sebenarnya kita mengelola apa yang disebut sebagai potensi umat. Karena umat itu seolah ada semacam potensi yang masih terpendam. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian lah yang punya peran aktif sebenarnya yang bisa untuk menjadikan potensi itu menjadi kekuatan real dalam kehidupan bermasyarakat kita, dalam kehidupan umat itu. Jadi ya sayangnya sampai saat ini profesi ini belum menjadi suatu profesi yang formal. Bahkan mungkin kita sadar di antara kita, mungkin di masjid kita, di musala kita, profesi pengurus masjid masih sebatas sambilan. Oh sambilan ya, Bapak silakan ditunjuk dengan pengurus masjid, diterima. Tapi sudah jadi sambilan, belum menjadi suatu profesi tersendiri yang suatu saat akan menjadi profesi dengan kompetensi tersendiri, jadi profesi punya standar profesi sendiri, itu belum. Harapan kami, saya pribadi, insya Allah, visi kita ke depan semoga ini profesi pengurus masjid ini, entah apapun namanya suatu saat nanti, entah Pak manajer masjid atau apa, akan menjadi suatu profesi tersendiri yang bisa berdiri tegak bersama di antara profesi-profesi yang lainnya. Kira-kira itu. Jadi dalam kesempatan kali ini, tadi tema besar yang saya sampaikan di sini, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan mengenai pengelolaan keuangan secara umum, karena nanti pembicara kedua akan Pak Haryadi yang sudah hadir, kita akan menyampaikan
pengelolaan keuangan masjid, dasar-dasar pengelolaan keuangan masjid yang berdasarkan best practice, salah satu dari praktis, karena beliau adalah salah satu pengurus masjid yang lumayan yang sudah cukup advance lah, karena udah bicara masalah ISO, bicara masalah aplikasi akuntansi dan sebagainya. Nah, kemudian ketiga nanti pembicara terakhir adalah bicara mengenai hal yang paling sulit Bapak Ibu mengenai dalam pengelolaan keuangan ini adalah pertanggungjawaban keuangan, yaitu penyusunan penyusunan laporan keuangan dan pencatatan, atau dalam bahasa sehari kita adalah disebut sebagai akuntansi masjid. Itu yang paling sulit, paling rumit menurut kami, menurut saya pribadi dalam konteks pengelolaan keuangan masjid ini. Karena pengelolaan keuangan masjid ini diatur, ada standar keuangannya secara nasional kita ya. Yaitu nggak mudah kalau kita dilakukan secara manual. Nanti di season ketiga itu akan disajikan oleh pembicara ketiga. Oke, Bapak Ibu sekalian. Mungkin sedikit gangguan teknis. Tapi untuk mengawali paparan ini, sejenak Bapak Ibu ingin kami ajak melihat kondisi fakta real umat Islam di Indonesia. Berdasarkan sensus penduduk yang dilakukan oleh BPS tahun 2010, umat Islam Indonesia berjumlah sekitar 207 juta, atau kalau secara persentase adalah mencapai sekitar 87%. Masya Allah. Ini mungkin adalah jumlah penduduk Muslim terbesar di suatu negara adalah di Indonesia. Kita adalah penduduk Muslim, negara Muslim terbesar di dunia, insya Allah, dibanding negara lain dengan jumlah penduduk terbesar. Jumlah penduduk terbesar ini juga dihadiri dengan jumlah masjid yang mungkin juga terbesar di dunia. Ada sekitar 800-an masjid yang ada di Indonesia. Kalau kita bicara seperti ini, kita pasti akan timbul rasa bangga, rasa semoga bukan bangga dalam konteks negatif Bapak Ibu sekalian, bahwa ini loh, kita umat Islam yang hebat di Indonesia. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu sekalian, apabila kita tarik lebih dalam sedikit, ternyata ada beberapa fakta yang ternyata harus kita cermati. Harus kita cermati sebagai bahan introspeksi kita bagi diri kita sebagai Muslim di Indonesia, sebagai kita yang mengaku sebagai salah satu umat Islam terbesar di dunia, bahwa ternyata menurut data-data yang ada, Indonesia, masalah kita yang mayoritasnya Muslim yang 87% tadi, Indonesia sebesar sekitar 28% penduduknya masih di bawah garis kemiskinan. Masya Allah, itu sekitar jumlahnya kalau di sini datanya sekitar 28 juta. 11% sekitar 28 juta. Masya Allah, besar sekali. Nah, yang lebih mencengangkan lagi, yang 87% jumlah penduduk kita proporsi umat Muslim di Indonesia tadi, ternyata kalau dibandingkan dengan tahun 80-an itu mengalami penurunan yang cukup drastis. Karena di tahun 80-an penduduk Muslim Indonesia adalah sekitar 95%. Nah, sekarang di tahun 2010, berdasarkan itu tadi survei BPS terakhir, itu tinggal menjadi sekitar 87%. Jadi ada sekian penurunan persentase penduduk Muslim di Indonesia dalam kurun waktu beberapa dekade ini. Nah, itu kalau kita biarkan saja, tren ini kita khawatirkan akan semakin menurun lagi dan menurun lagi. Itu menjadi tanggung jawab kita semua, menjadi bahan perhatian kita semua. Kemudian juga jumlah masjid, ternyata kalau di umat lain jumlah rumah ibadah itu peningkatannya cukup drastis, di atas 100%. Tapi dalam kurun waktu ini Bapak Ibu sekalian, kita selama masa reformasi ini, penambahan jumlah masjid di Indonesia hanya sekitar 64%. Padahal kalau kita lihat dari rumah ibadah yang lain, rata-rata di atas 1%, ada yang sampai 360%. Jadi ternyata ada sesuatu yang perlu kita kaji kembali mengenai kondisi umat kita, umat Islam Indonesia. Demikian juga ketika di DKI juga ini dari Republika, jumlah masjid di DKI juga ternyata secara jumlahnya juga terjadi penurunan. Mungkin kalau data sekarang nggak tahu ya, kita belum dapat data ini. Jadi kita umat Muslim besar, tapi juga kita masih memiliki
beberapa PR atau beberapa permasalahan harus kita pecahkan. Tapi kita tidak usah pesimis Bapak Ibu sekalian. Bagaimana juga kita secara umat muslim ternyata memiliki potensi yang luar biasa sekali. Seminggu yang lalu saya baru bertemu dengan salah seorang pengelola lembaga kemanusiaan profesional di Indonesia. Mungkin Bapak Ibu sekalian akan selalu melihat kehadiran lembaga ini. Setiap ada bencana baik di Indonesia maupun di luar negeri selalu hadir. Ini saya sebutkan namanya ACT. Nanti kan Bapak Ibu ya, aksi cepat tanggap. Kalau kita lihat kiprah lembaga ini sangat luar biasa sekali, karena bisa mengirim, kemarin terakhir itu lembaga ini mengirim 1000 ton beras ke Somalia, langsung dikirim dengan kapal, dengan kontainer 1000 ton Bapak Ibu sekalian. Bisa kita bayangkan sangat luar biasa, berapa nilainya. Dan setiap ada bencana, ACT selalu hadir. Bagaimana itu mungkin terjadi? Ternyata itu tadi sekalian Bapak Ibu sekalian, donasi atau pendapatan atau uang yang dikumpulkan ACT ternyata dari sebenarnya dari jumlah yang kecil-kecil sekali. Sekitar donasi 1 juta. Tapi kalau kita hitung, nah ini itu saya berikan contoh hitungan. Kayak di sini misalnya kita ambil aja dari 270 juta penduduk, kita ambil 1% aja atau sekitar 22 juta orang, dan 2 juta orang itu berkomitmen misalnya dalam 1 tahun mau menginfakkan uangnya sebesar 1 juta. Ternyata dari yang dikumpulkan sangat luar biasa, ada 2 triliun. Nah, kalau kita analogikan kemudian, seandainya salah satu masjid kita, kalau Ibu sekalian kan mungkin ini pengelola masjid di daerah-daerah cukup besar, bisa mengumpulkan 500 orang saja ya, untuk berkomitmen menyumbangkan dananya sebesar 1 juta selama 1 tahun, maka dalam 1 tahun masjid kita akan mengelola dana sebesar 0,5 miliar. Jumlah yang sangat luar biasa besarnya. Dan ini real Bapak sekalian, karena kalau sekitar 1 juta 1 tahun, 1 bulannya cuma sekitar 84.000. Saya kira sebagian besar kita, apalagi sekarang yang lebih dikenal sebagai mungkin kelas menengah gitu ya, kelas sedang tumbuh, saya kira itu bukan jumlah yang besar dan itu sangat mungkin kita lakukan. Kalau ingat juga sebagai contoh real, mungkin Bapak Ibu yang ada yang guru PNS Bapak Ibu sekalian, guru SD gitu, ada? Ya Bapak Ibu, yang tahun 90-an mungkin dulu sering di guru SD itu mendapat potongan, namanya potongan amal bakti Muslim Pancasila. Kalau Ibu ingat, waktu itu dipotong sekitar cuma berapa ribu gitu kan. Nah itu dikumpulkan oleh amal bakti Muslim Pancasila yang tentu diketuai Pak Harto, yang kemudian digunakan untuk membangun masjid. Yang bentuk masjidnya biasanya ada tulisan Allah, terus kemudian ada segi 5-nya itu. Nah itu kan dibangun itu. Itu contoh bagaimana dana umat itu dikelola secara profesional, akhirnya bisa berdampak luas sekali, dampaknya luar biasa sekali. Itu contohnya seperti itu. Nah, sekarang yang kita garis bawahi di sini, kita punya potensi keuangan, potensi ekonomi umat yang sangat-sangat luar biasa. Terus bagaimana kita bisa menggugah atau memunculkan yang awalnya cuma sekedar potensi ini menjadi kemampuan real bagi kita untuk memberdayakan umat. Siapa yang harus melakukan dan bagaimana? Itu pertanyaan yang paling penting dalam konteks ini. Kalau kita kembali lagi kepada doa maupun yang disampaikan Pak Wito tadi, masjid semoga menjadi satu pusat kegiatan umat. Mestinya masjidlah yang akan bisa melakukan ini. Tapi bagaimana? Mau tak mau pertanyaan itu kan muncul buat kita semua. Akhirnya jawaban yang kita butuhkan adalah ya kita harus membangun reputasi kita. Reputasi kita sebagai pengurus masjid, sebagai masjid itu sendiri, bahwa masjid ini adalah suatu lembaga yang profesional, lembaga yang amanah, lembaga yang transparan, lembaga yang punya konsep yang jelas dalam melakukan pemberdayaan umat. Insya Allah umat akan percaya dengan itu, yaitu dengan cara membangun reputasi kita. Salah satu cara untuk membangun reputasi kita adalah kita mestinya melakukan pengelolaan keuangan ini secara profesional. Kira-kira gambaran
acara kita hari ini seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan profesional, nanti secara detail prakteknya akan disampaikan oleh pembicara-pembicara di session 2 dan session 3. Dan kesempatan ini saya akan sedikit memberikan overview bagaimana sih yang dimaksud profesional itu seperti apa kira-kira itu dalam konteks pemahaman yang saya pahami ya Bapak Ibu sekalian. Walaupun yang saya sampaikan ini otomatis harus kita sesuaikan dengan lingkup pengelolaan masjid yang mungkin agak spesifik. Karena pengelolaan masjid ini apa ya? Selain memang bukan suatu organisasi yang mencari laba, adalah sifatnya tadi yang apa tadi manajemen istiqomah. Kalau saya tadi Pak Hadi sempat menyinggung sempat diskusi sebentar, ini adalah sifatnya adalah manajemen istiqomah. Nanti apa itu manajemen istiqomah akan dikupas lebih lanjut oleh Pak Hadi. Hanya saya ingin sedikit memberi gambaran kayak apa sih sebenarnya. Bapak Ibu sekalian, intinya pengelolaan keuangan secara profesional kita ingin membahas dalam konteks ini adalah pengelolaan bagaimana suatu kondisi keuangan bisa dikelola, kemudian bagaimana itu disebut sebagai manajemen itu seperti apa, kemudian profesional itu apa sih sebenarnya profesional itu. Ini mungkin apa yang saya sampaikan sebagai tidak relevan dengan Bapak Ibu sekalian karena ini saya ambil dari sifatnya umum, tapi secara substansinya ini akan tetap berkaitan. Kalau bicara masalah pengelolaan manajemen, intinya adalah bagaimana kita bisa mengarahkan orang, mengarahkan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi, dalam konteks ini adalah masjid, untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tujuan real yang ingin kita harapkan. Kalau kita membumikannya dalam konteks pengelolaan masjid, adalah bagaimana kita ini pengurus masjid bisa mengarahkan sumber daya yang ada, entah itu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh pengurus masjid itu sendiri. Gambaran ringkas seperti itulah manajemen pengelolaan itu. Mungkin dalam prakteknya Bapak Ibu sekalian sudah melakukan ini. Saya yakin pasti sudah melakukan ini. Seperti misalnya ini menjelang Ramadan, Bapak bisa Bapak pengurus, Bapak ketua takmir atau bendara, pasti sudah menyusun program. Kemudian dari program itu diturunkan ke siapa yang akan melakukan. Misalnya si A, si Fulan, tolong nanti koordinir mengenai penyediaan takjil setiap sore setelah Ramadan. Itu contoh ringkas bentuk manajemen. Hanya dalam konteks ini nanti manajemen kita kupas secara utuh dalam lingkup pengelolaan masjid secara keseluruhan. Kira-kira kayaknya seperti itu. Tapi contoh realnya adalah seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu menggerakkan orang-orang yang ada sekitar Bapak Ibu, menggerakkan sumber daya yang ada di masjid itu sendiri agar bisa melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan tujuan yang Bapak Ibu gariskan. Yang mengenai manajemen. Nah, sebenarnya manajemen sendiri apa aja sih komponennya? Saya kira ini biasanya dalam teori ilmu manajemen ini disebut sebagai siklus manajemen. Dan mungkin secara prakteknya Bapak Ibu sudah melakukan ini. Jadi proses manajemen diawali dengan proses perencanaan. Perencanaan itu apa? Gambarannya ringkasnya adalah bagaimana kita menentukan apa yang arah atau tujuan yang ingin kita capai dengan entitas kita atau masjid kita ini, dengan tindakan-tindakan akan kita lakukan. Apa sih ya? Karena nggak mungkin bagus sekalian misalnya kita jadi pengurus masjid tiba-tiba ya udah kita beli tikar atau beli karpet tanpa ada maksud seperti itu. Pasti ada tujuan yang dicapai. Itulah yang dimaksud perencanaan. Nah, dari perencanaan inilah kemudian dikembangkan lebih lanjut atau dilaksanakan lebih lanjut, ditindaklanjuti dengan namanya pengorganisasian, yaitu dari rencana yang kita buat tadi kemudian kita tuangkan dalam bentuk organisasi. Saya kira Bapak Ibu sudah melakukan ini juga di masjid, tapi ada struktur organisasi meskipun yang sifatnya sederhana. Itu pengorganisasian. Biasanya kalau takmir itu mungkin ada ketua takmir, kemudian ada sekretaris, ada bendahara, minimal seperti itu biasanya. Makanya kebetulan bapak saya takmir masjid, jadi sering cerita beliau ketua takmir, kemudian ada sekretarisnya bendahara. Itu contoh bentuk pengorganisasian, yaitu membagi-bagikan
kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh suatu organisasi, dalam konteks ini adalah masjid. Setelah kemudian perencanaan sudah ada, arah yang mau dituju sudah ada, kemudian orang-orang yang akan melakukan sudah ada, dibagi, kemudian adalah tahap penggerakan, tahap pelaksanaannya. Bagaimana rencana tadi diimplementasikan atau dilaksanakan dalam bentuk tataran realnya. Kalau misalnya sebelumnya kita rencana, oh kita akan membeli karpet atau kita membeli sound system untuk masjid. Ya, inilah ketika pelaksanaannya, inilah kemudian masuk ke tahap ketiga dari manajemen, yaitu tahap penggerakan. Jadi rencana tadi dilakukan oleh orang, direalisasikan dalam kerja nyata itu. Nah, tapi kemudian tidak selesai sampai situ, Bapak Ibu sekalian. Apa sudah dilaksanakan tadi perlu kemudian akan kita cek biasanya. Bapak Ibu kemudian kalau habis misalnya beli sound system, oh benar nggak tadi sesuai dengan kita rencanakan sound system itu? Oh ternyata awalnya kita berencana untuk membeli sound system merek A. Ternyata kita cek kok beda. Ada apa ini? Ini yang namanya pengendalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam konteks ilmu manajemen, kita secara gampangnya akan seperti ini. Pertama kita merencanakan apa yang ingin kita lakukan, kemudian siapa atau bagaimana kita melakukannya melalui struktur organisasi, kemudian kita laksanakan kegiatan tersebut, dan setelah kita laksanakan perlu kita lakukan pengendalian, yaitu membandingkan atau mengecek apakah yang sudah kita laksanakan nanti sudah sesuai dengan perencanaan. Dan hasil pengendalian ini akan kita jadikan sebagai bahan koreksi, bahan masukan untuk proses perencanaan berikutnya. Itu gambaran secara sederhana dari manajemen atau pengelolaan. Nah, selanjutnya mengenai keuangan itu sendiri. Kalau kita bicara masalah keuangan, kalau saya di masjid yang saya terbayang pertama kali adalah kotak infak. Betul ya Bapak Ibu sekalian ya, kotak infak. Tapi tidak salah. Kotak infak dalamnya ada uang, itu salah satu bentuk real keuangan, yaitu segala sesuatu terkait dengan uang. Tapi yang menarik dalam konteks ini, keuangan di sini adalah ilmu, ternyata itu ilmu dan seni bagaimana kita mengelola uang tersebut. Di sini. Dan itu saya kira Bapak Ibu sudah melakukan ini juga. Saya kira semua pengurus masjid bahwa dapat infak sekarang, kemudian kita hitung, kemudian akan kita gunakan untuk apa, dan kemudian setiap Jumat kita laporkan misalnya. Itu adalah salah contoh bentuk implementasi dari keuangan itu sendiri, ilmu keuangan. Nah, di sini nanti kita ini secara umum seperti ini keuangan itu. Pokoknya berkaitan dengan uang, bagaimana kita mengumpulkan, menggunakan, dan kemudian mempertanggungjawabkan keuangan. Secara simpelnya, ini Bapak sekalian, ini terkait dengan manajemen keuangannya. Kalau tadi kita bicara manajemen, kemudian kita bicara masalah keuangan, kemudian apa sih yang disebut dengan pengelolaan keuangan atau manajemen itu? Ini ada beberapa pendapat. Biasa Bapak sekalian, kita kadang orang akademisi itu selalu ditanya, kalau Pak Justru kan dosen gitu Bapak sekalian, ditanya itu dasarnya apa bila manajemen keuangan seperti itu, bisa ditanya. Makanya di sini saya sampaikan beberapa pendapat pakar atau ahli mengenai manajemen keuangan. Di antaranya bahwa manajemen keuangan adalah intinya semua aktivitas berhubungan dengan masalah keuangan. Ini terkait dengan masalah. Jadi bagaimana kita mendapatkan uang, bagaimana kita menggunakan uang tersebut, dan bagaimana kita mempertanggungjawabkan keuangan itu. Itulah bagian dari lingkup manajemen keuangan. Dan manajemen keuangan ini kita kaitkan dengan tadi, prosesnya juga sama ternyata Bapak Ibu sekalian, yaitu perencanaan, kemudian pengorganisasian, penggerakan, dan kemudian balik lagi ke masalah pengendalian. Jadi saling terkait. Secara simpel, secara ringkas, aktivitas manajemen keuangan atau pengelolaan keuangan kita yang Bapak lakukan sehari-hari itu mesti akan bersinggungan sekurang-kurangnya 3 hal ini. Pertama adalah aktivitas untuk mengumpulkan dana. Ya, ini macam-macam ini. Atas pengumpulan dana ini bisa berasal dari internal maupun dari eksternal. Dari eksternal misalnya ya infak, sedekah. Kalau di lingkup masjid ya, itu akan di sini lingkupnya.
bagaimana kita mengumpulkan dana atau uang untuk masjid kita. Yang kedua adalah, tahap kedua adalah setelah kita dapat uang, kita bagaimana kita menggunakan dana atau uang ini di sini. Ini juga hal yang lumrah yang kita lakukan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengelola aset. Karena kenapa saya masukkan sebagai mengelola aset? Ketika kita menggunakan uang, mau tak mau, yang pertama kita gunakan untuk kegiatan yang sesuai dengan tujuan masjid kita. Yang kedua adalah biasanya kita gunakan untuk membeli aset, membeli benda, membeli barang. Entah itu membangun masjid, membangun tempat wudhu, membangun sumur, beli karpet dan sebagainya. Itu adalah bagian dari lingkup ini. Hasilnya adalah aset kita. Karena ada yang salah persepsi Bapak Ibu sekalian, sering saya berkali diskusi dengan teman-teman, baik entah itu di lingkup ini, masjid, maupun di lingkup secara umum. Waktu bisa pengalaman kami, waktu misalnya mengaudit atau apa, orang itu akan cenderung pada hanya di sisi ini, dua ini, yaitu bagaimana mengumpulkan uang dan bagaimana menggunakan uang. Tidak hanya di lingkup kecil seperti masjid, di lingkup negara pun kadang seperti itu. Makanya sering Bapak Ibu sekalian kalau lihat misalnya kita dengar di lembaga pemerintah asetnya berantakan, asetnya ada yang hilang, asetnya dijual, asetnya rusak dan sebagainya. Karena kebanyakan mereka mengabaikan sisi ini, mengelola aset ini. Padahal justru yang paling penting adalah di sini. Kalau sini kan kita hanya kumpul uang belanja, tapi kemudian ketika dalam konteks misalnya dalam pengelolaan masjid ini, yang benar-benar real bisa kita gunakan dalam memberikan kita pelayanan kepada umat adalah di sisi ini. Bagaimana kita mengoptimalkan aset yang dimiliki masjid ini untuk memberikan kemanfaatan sebesar-besarnya untuk umat. Jadi lebih cenderung banyak di sini nanti pengelolaannya. Walaupun pertanggungjawaban untuk mengumpulkan uang dan pertanggungjawaban untuk menggunakan uang ini adalah hal yang penting. Itu yang nanti akan diungkapkan di sesi 3, yaitu mengenai masalah akuntansi. Nah, selanjutnya ini kira-kira Bapak Ibu sekalian, pengelolaan aktivitas manajemen keuangan atau aktivitas pengelolaan keuangan. Pertama adalah perolehan dana. Itu adalah upaya untuk mendapatkan dana baik secara internal maupun eksternal. Mungkin kebanyakan kita saat ini adalah dari eksternal ya Bapak Ibu sekalian ya. Karena biasanya lebih berasal dari infak, sedekah dan sebagainya. Tapi ada kemungkinan nanti ketika masjid atau lembaga kita itu sudah cukup besar dan punya dana banyak, bisa melakukan investasi yang sifatnya akan menghasilkan dana juga untuk kita. Itu yang sifatnya adalah sumber pendanaan dari internal, karena dari diri kita sendiri, dari masjid itu sendiri. Nah kemudian setelah dana ini kita kumpulkan, akan kita gunakan untuk ini, yaitu kalau di dalam konteks organisasi masjid, dana kita gunakan untuk aktivitas-aktivitas yang menjadi tujuan masjid. Misalnya penyediaan sarana prasarana ibadah, penyediaan kalau puasa bisa sarana takjil buka bersama, penyediaan dana untuk mengundang guru, ustadz, itu di sini di tahap penggunaan ini. Dan yang penting pasti adalah kita akan melakukan pembelian aset. Itu tadi sudah sempat saya singgung. Di sini yang paling utama dan paling besar mungkin proporsinya adalah untuk melakukan pembelian aset sarana prasarana. Contohnya bangun masjidnya itu sendiri. Nah, semuanya itu akhirnya adalah bermuaranya di sini, yaitu aktivitas mengelola bagaimana aset yang sudah kita beli tadi agar tidak sia-sia, kemudian bisa kita pelihara. Jadi tidak cukup kita bangun masjid yang megah, tapi harus diiringi dengan suatu proses atau suatu manajemen bagaimana kita mengelola aset-aset tersebut. Tidak hanya dia bersifat sekedar untuk kegiatan aktivitas, tapi bagaimana memeliharanya. Karena kita tahu biaya pemeliharaan itu kadang bernilai cukup besar juga, bernilai signifikan juga di sini. Nah ini, kemudian seperti tadi saya singgung, kalau bicara masalah pengelolaan profesional, biasanya yang disebut profesi atau profesional adalah sesuatu yang dilakukan oleh orang yang punya profesi. Seperti saya misalnya, karena saya kebetulan lulusan STAN dari akuntansi, saya dulu langsung dapat gelar akuntan. Jadi profesi saya akuntan, dan di Indonesia ada organisasi namanya Ikatan Akuntan Indonesia.
Nah, itu sifatnya adalah saya ini kebetulan berprofesi sebagai akuntan. Kalau misalnya Pak Yusro ini kebetulan dosen, beliau berprofesi sebagai dosen. Mungkin agak organisasi juga, organisasi seperti itu. Nah, ini yang kemudian tadi saya singgung, untuk pengelola atau manajer masjid ini sampai sekarang belum ada ini. Masih tidak ada yang kosong di sini. Namun inilah salah satu misi yang nanti kami harapkan dari sekolah manajemen masjid ini, bagaimana kemudian menjadikan pengurus masjid itu adalah menjadi suatu profesi sendiri yang selevel atau sebanding dengan profesi-profesi lainnya yang ada di Indonesia yang profesional itu. Kenapa? Karena tadi sudah saya singgung sebelumnya, sangat penting ini, perannya ini luar biasa sekali. Dampaknya juga akan sangat besar, sehingga perlu menjadi suatu bentuk profesi tersendiri. Jadi intinya profesional adalah orang yang punya keahlian dalam profesi tersebut, bekerja di bidang itu, dan biasanya, nah ini biasanya ini dibayar. Itu dalam pengertian ilmu secara umum. Tapi dalam konteks ini, manajemen masjid ini mungkin agak berbeda, karena memang sifat organisasinya adalah berbeda. Jadi mungkin tidak harus dibayar. Yang penting adalah kompetensi, keahliannya, itulah menjadi seorang menjadi profesional di bidangnya. Dalam konteks ini adalah bidang pengelolaan keuangan masjid. Secara umum profesi ini adalah tadi sempat saya singgung. Pertama ada terkait dengan keahlian, kemudian ada organisasi. Tapi yang penting Bapak sekalian ada kita garis bawahi di sini di poin 3 ini adalah punya keahlian kompetensi di bidang tersebut. Inilah salah tujuan sekolah manajemen masjidnya Pak Yusro ini untuk mengadakan acara ini, yaitu kalau bisa memberikan tambahan kompetensi terhadap Bapak Ibu sekalian sebagai pengelola atau pengurus keuangan masjid. Nah, kemudian secara umum kompetensi itu akan dibangun dari 3 faktor. Pertama adalah masalah pengetahuan yang saat ini kita lakukan, yaitu mendapatkan tambahan fakta keahlian diperoleh dari pendidikan ataupun secara pelatihan kayak gini. Kita sekarang sedang di posisi ini. Yang kedua adalah berdasarkan keterampilan atau keahlian, yaitu kita mendapatkan hal ini jika kita praktek. Karena ilmu yang kita dapatkan di sini nanti, 2 sisi lagi, itu tidak akan bermanfaat jika tidak dipraktekkan. Dan seorang profesional, dia bisa mengimplementasikan atau pelaksanaan ilmu yang didapat melalui pendidikannya dalam real. Jadi kalau dia hanya tahu teori, itu belum profesional. Kira seperti itu bayangannya. Nah, ini kemudian ketiga adalah sikapnya. Setiap profesi pasti mempunyai standar sikap masing-masing. Kalau misalnya kayak akuntan contohnya, kita punya namanya kode etik tentang akuntan. Kita harus jujur, harus transparan dan sebagainya. Saya kira untuk pengurus masjid juga akan mendapatkan hal sama. Konteksnya berbeda tadi. Dalam hukum misalnya tadi manajemen istiqomah tadi, pengurus masjid bisa harus ikhlaslah sikapnya, amanah. Nah, seperti Bapak sekalian, itu adalah salah satu kompetensi atau kebutuhan-kebutuhan untuk kita bisa menyatakan diri kita sebagai menjadi profesional di bidang ini. Nah, kemudian ini secara umum, kenapa pentingnya kita berperilaku profesional ini? Bahkan Rasulullah sendiri pun 15 abad yang lalu ya kurang lebih ya, itu sudah menyatakan beliau bahwa kita harus bersikap profesional, yang menyatakan bahwa segala sesuatu harus diserahkan pada ahlinya. Bayangkan Bapak sekalian, orang-orang teori manajemen barat itu baru mengembangkan teori sekitar abad 20 ini. Tapi Rasulullah, Islam, apa yang kita yakini sebagai way of life kita, jalan hidup kita, itu sudah menyatakan sekitar 15 abad yang lalu bahwa kita harus bersikap profesional ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini menjadi dasar bahwa kita tidak bisa menawar-nawar lagi bahwa kita mengelola masjid hanya sekedar sambilan atau apa. Bahwa Rasulullah sendiri menyatakan bahwa serahkan semua kepada ahlinya. Nah, oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian harus menjadi ahli di bidang ini. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi tuntutan masyarakat atau apa, tapi ini adalah bagian dari sunnah Rasul. Kira seperti itu. Nah, selanjutnya gambaran ringkas mengenai tadi pengelolaan keuangan profesional. Tadi Bapak Ibu ada memperoleh aset, kemudian ini penggunaannya, ini pengelolaannya, terus kita kelola keuangan dengan tahap tadi, perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian untuk melaksanakan penyediaan layanan produk dan investasi pembelian aset. Itu gambaran utuhnya seperti itu. Nah, kemudian
perencanaan ada ini kita cepat aja sekilas kalau yang ini. Perencanaan ada 3 tahap, yaitu perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan jangka tahunan. Mungkin masih jarang yang melaksanakan ini, tapi mau tak mau ini adalah harus mulai kita pikirkan, karena masjid akan menjadi suatu pusat kegiatan umat, tidak hanya berdiri setahun 2 tahun, tapi jadi kalau bisa jadi seterusnya gitu. Jadi perencanaan jangka panjang mau kemana masjid itu dibawa, itu menjadi hal yang penting. Nah, itu yang disebut dengan perencanaan strategik, yaitu perencanaan bagaimana kita menentukan visi, misi, dan tujuan organisasi kita. Visi adalah gambaran masa depan apa yang ingin kita raih dengan masjid kita. Apakah cukup masjid kita menjadi masjid jami aja? Apakah cukup sekedar menjadi musola? Ataukah nanti 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan ini akan menjadi salah satu contoh pusat ekonomi umat, menjadi Baitul Mal misalnya, menjadi mempunyai Baitul Mal. Itu adalah visi kita yang mau tak harus ditetapkan oleh kita selaku pengelola masjid. Ini perencanaan strategis. Dari visi itu kemudian kita turunkan menjadi misi, yaitu alasan keberadaan masjid itu sendiri. Ya, kita menyediakan tempat ibadah. Tapi apa cukup dengan itu? Padahal kita lihat umat kita, sekeliling kita secara ekonomi lemah dan sebagainya. Masa masjidnya megah, tapi umat di sekelilingnya rumahnya pas-pasan. Kadang ini ironi bagi sekali, ini nyata, fakta di tempat kita, di negara kita. Itu adalah menjadi satu misi kita. Dan kemudian ada tujuan ingin dicapai dari masjid. Ini yang kita kenal sebagai perencanaan strategik untuk suatu organisasi. Dari perencanaan strategik tadi akan diturunkan menjadi rencana tahunan. Jadi setiap tahun kita akan melakukan apa? Kira gambaran seperti itu. Nah, rencana tahunan inilah akan menentukan bagaimana bentuk pengelolaan keuangan kita. Jadi pelanggan kita kalau bisa jangan sekedar kita hari ini beli, tapi kita punya tujuan bahwa untuk tujuan besarnya kita mau apa, tahun ini kita melakukan apa, tahun depan melakukan apa, dan akhirnya akan memberikan bentuk aktivitas manajemen itu sendiri. Nah, ini secara organisasi tadi, fungsi organisasi yaitu ada fungsi pengelolaan dana, fungsi penggunaan dana, dan fungsi pengelolaan aset. Mungkin secara organisasional nggak disebutkan seperti ini, tapi paling nggak fungsi itu sebaiknya ada dalam organisasi masjid Bapak Ibu sekalian. Ini fungsi penggerakan, bagaimana manajemen ini keuangan tadi menggerakkan dari perencanaan tahunan, kita mencari dana, sumber daya, uang, alat-alat dan sebagainya kita gunakan untuk melakukan ini. Ini secara realnya dalam bentuk ini penggerakan proses manajemen tadi. Dan yang ini proses terakhir dari manajemen adalah pengendalian, yaitu dari ini perencanaan, pelaksanaan, kita adu, sudah sesuai belum? Nah, kemudian perlulah yang namanya tadi akuntabilitas, pertanggungjawaban. Bahwa ini loh sudah kita lakukan untuk mengurus masjid, bahwa ini loh uang yang diamalkan oleh umat itu kita lakukan atau kita gunakan untuk hal-hal seperti ini. Itu dituangkan dalam bentuk akuntabilitas. Salah satu contoh akuntabilitas adalah akuntansi yang nanti akan dibahas di sesi 3. Jadi lengkap ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian ini tadi akuntansi secara real intinya adalah secara gampangnya adalah masalah mencatat, mengiktisarkan atau mengsamarikan, kemudian menganalisis dan melaporkan. Ini aja sebenarnya akuntansi. Tapi kalau kita mengikuti standar akuntansi keuangan untuk organisasi non laba termasuk untuk masjid ini, itu akan susah sekali Bapak Ibu sekalian. Makanya nanti sangat beruntung kita mendapatkan wakaf berupa aplikasi atau program untuk membangun akuntansi itu sendiri. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian benar-benar dimanfaatkan mengenai akuntansi ini, karena ini hal menjadi hal yang penting dan kita mendapatkan gratis. Misalnya kalau kita beli di luar, itu sangat mahal sekali, bisa jutaan Bapak Ibu sekalian, mungkin lebih puluhan juta. Tapi insya Allah akan diberikan secara gratis seperti hari ini. Nah, ini akuntansi. Nah, yang luar biasa lagi Islam, bagaimana hebatnya Al-Quran itu sebagai suatu mukjizat. Ilmu akuntansi baru ditemukan oleh orang Italia sekitar tahun abad 19 kalau nggak salah itu. Ternyata di Al-Quran sudah ada sekitar 15 abad yang lalu. Jadi kembali tadi, inilah betapa hebatnya Al-Quran. Maaf, ini agak berantakan ya, karena pindah komputer kayaknya. Jadi agak berantakan. Intinya di Quran surat Al-Baqarah ayat 282, salah satu ayat terpanjang di surah Al-Baqarah ini mengatur secara detail mengenai masalah pencatatan. Inilah satu menjadi dasar kita melaksanakan akuntansi ini dalam konteks
pengelolaan manajemen atau manajemen keuangan masjid. Nanti bisa dicermati lagi. Dan ini dari setiap utang piutang, setiap transaksi apapun dicatat dengan benar oleh orang yang bisa, dan aku ada saksi. Akuntansi seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan itu sudah ada di Al-Quran 15 abad yang lalu. Masya Allah. Nah ini intinya tujuannya ini akuntansi. Nanti lebih lanjut akan dikupas di sesi 3, yaitu lingkupnya untuk fondasi nilai itu diatur. Kalau di Indonesia ada standar akuntansi nomor 45. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut oleh pembicara nomor 3. Kemudian tujuan pelaporan, sebenarnya tujuan pelaporan adalah untuk kayak masjid ini adalah bagaimana kita mengetahui bahwa kontinuitas jasa yang diberikan oleh masjid itu sendiri. Karena ada bahkan saya pernah jumpa itu masjid yang bisa dibilang bangkrut Bapak sekalian, karena keuangannya tekor gitu ya. Nah itu akan terlihat di laporan keuangan ini. Ini tujuan pelaporan keuangan masjid. Nah, laporan keuangan masjid secara standar akuntansinya sendiri ada 4 ini, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, terus kemudian ada laporan aktivitas, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan secara formalnya. Dan nanti dengan aplikasi yang akan disampaikan nanti itu langsung otomatis Bapak menginput data, keluarnya langsung ini semua. Sepertinya seperti itu tadi Pak ya, Pak Rati ya. Luar biasa. Padahal kalau kita bikin manual udah setengah mati Bapak sekalian, sulitnya minta ampun. Susah mungkin malah. Saya yang akuntan pun mungkin angkat tangan deh kalau harus manual. Apalagi sekarang kompleks sekali kan transaksi kita. Nah, tadi saya sampaikan unsur kompetensi pengelolaan keuangan tadi yang profesional. Ternyata walaupun kita bicara masalah keuangan, di dalam situ terdapat ilmu-ilmu yang juga lebih dari itu. Yaitu pertama ilmu manajemen keuangan dan akuntansi, tadi sudah kita bahas ya. Kemudian manajemen strategik yang tadi kita bahas mengenai baru di kemana masjid kita ini ke depan, itu adalah di sini. Kemudian manajemen aset, tadi sudah kita singgung, dan manajemen sumber daya manusia. Jadi ternyata enggak sesimpel yang kita duga Bapak sekalian. Pengelolaan masjid ternyata melibatkan berbagai macam ilmu. Nah itulah yang saya harapkan saat pribadi nanti sekolah manajemen masjidnya Pak Yusron ini bisa mengembangkan kompetensi-kompetensi lebih lanjut. Jadi saya kira pelatihan ini bukan menjadi suatu akhir, tapi malah menjadi suatu awal sekali. Kedepannya akan lebih banyak lagi kompetensi yang disampaikan lebih kupas lebih lanjut. Dan kira-kira itu yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf atas segala kekurangan. Semata-mata itu ada kekurangan dari saya. Kalau ada lebihnya semata-mata dari Allah. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iwan. Saudara-saudara sekalian, ini luar biasa penyampaian yang disampaikan bahwa data-data yang diberikan tadi sudah sewajarnya memotivasi kita Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bahwa masa pertambahan masjid ini dibanding pertambahan rumah ibadah lain ini jomplang gitu loh. Nah, motivasi kita bahwa oke, kita penambahannya sedikit tapi kita tingkatkan kualitasnya Pak. Jadi kita masjid yang ada kita tingkatkan kualitas dengan pengelolaan keuangan yang baik, yang profesional, itu bisa kita jadikan motivasi untuk kita bersama-sama mengkaji di sini. Kemudian juga lihat tadi data bahwa potensi dari umat untuk keuangan ini juga tidak bisa dianggap remeh Pak untuk pelaksanaan mensejahterakan masjid Pak. Kemudian saya catat dari beberapa materi yang disampaikan bahwa kita harus bisa manajemen pengelolaan ini dengan mengarahkan sumber daya yang ada, dalam hal ini keuangan, kemudian juga manusianya untuk mencapai tujuan kita. Nah, tujuan di dalam pengelolaan masjid itu apa? Kita rumuskan dalam perencanaan, kemudian juga nanti dalam manajemen keuangan secara umum, yaitu mengorganisasikan bagaimana membagi tugas, siapa ketua takmir masjid, siapa sekretaris, bendahara, semua kita bagi tugas. Kemudian bagaimana kita mengimplementasikannya, bagaimana kita aksinya dalam perencanaan tadi dan organisasi tadi. Kemudian bagaimana kita memastikan bahwa yang kita laksanakan itu sesuai dengan yang kita inginkan, dengan melakukan pengendalian, evaluasi, check and recheck yang mungkin seharian kita sudah kita lakukan. Itu ilmu manajemen secara umum. Kemudian ada 3 hal dalam pengelolaan keuangan di sini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, bagaimana kita mengumpulkan dana-dana dari umat, kemudian menggunakannya dalam bentuk
pembelian sarana ibadah atau operasional sehari-hari, dan yang terpenting bagaimana mempertanggungjawabkan secara transparan, akuntabilitas berupa pencatatan pelaporan segala macam. Yang Rasulullah SAW sendiri sudah menyampaikan dalam Al-Quran Al-Baqarah 2 sudah jelas Allah mengamanatkan supaya pencatatan. Jadi ini ilmu akuntansi tadi yang disampaikan Pak Iwan didasarkan sebenarnya dari Islam juga sudah menyampaikan itu. Jadi kalau di Islam tuh utang harus dicatat semua Pak. Jadi kita jelasin ini. Kemudian juga hal yang perlu dicatat di sini bahwa Pak Iwan menyampaikan bagaimana nanti profesi pengurus masjid ini menjadi suatu profesi yang bisa sama dengan akuntan, jadi sama-sama profesional. Jadi bukan profesi yang sambil jalan gitu seadanya, tapi profesional. Dalam artian pengetahuannya juga cukup, keterampilan cukup, dan sikap standar atau etika dari pengurus masjid itu mengarah kepada kompetensi yang bisa kita andalkan.